yang dimana pelakunya dikuasai oleh atau memimpinnya adalah pelaku koruptif begitu. Mbak bisa bayangkan kalau ada 5 orang pejabat ya berdiri dan ada 1 sapi lewat ya. Terus dari 4 orang mengatakan itu motor, itu sapi bisa jadi motor ketika Badan Kesbangpol, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus angkat senjata untuk memerangi ketiga hal ini. Merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan yang Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yakni memerangi korupsi sebagai wujud bela negara. Nah, ini kan kita sadar ya betapa kalau korupsi ini memang bukan suatu suatu kejahatan yang biasa, melainkan ini merupakan ancaman serius bagi bangsa. Nah, di saat ini kita akan berdiskusi bersama 2 orang narasumber kita yang sudah hadir di Tribun Podcast, yaitu yang pertama Bang Risat Sanger selaku Ketua Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Sulut. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Kabar baik. Nah, di saat ini juga sudah hadir Bapak Joni Alexander Swak SE MSI selaku PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulut. Apa kabar, Pak? baik, luar biasa. Nah, 2 narasumber ini sudah sering datang ke Tribun Podcast ya, Pak. Mungkin membahas tema-tema yang berbeda. Namun kali ini kita membahas satu tema yang menarik karena belakangan ini semakin banyak ya pemberitaan tentang pemberantasan korupsi, khususnya di daerah kita tercinta Sulawesi Utara. Dan tentunya kalau mungkin sebelum kita mulai dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas lebih jauh. Tapi kalau menurut dari Bang Risat sama Pak Joni, apakah ini karena begitu banyak pemberitaan ya tentang pemberantasan korupsi di Sulut, apakah ini menjadi satu tanda yang positif begitu atas kesadaran tentang pemberantasan korupsi? Silakan mungkin Bang Risat duluan. Ya. Terima kasih. Jadi menurut kami ini bahwa jadi sebenarnya dari 2013 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia itu sudah memprediksi metode menjajah negara antar negara tidak lagi menggunakan senjata tapi menghancurkan dari dalam. Yang pertama itu ancaman nyata itu narkoba. Itu pertama. Iya. Dan yang kedua ternyata diprediksi saat itu adalah korupsi. Begitu. Nah, hal ini dibuktikan dengan indikasi apa? Mata uang kita makin lama makin hancur ya. Dalam artian melemah. Gitu. Dan juga secara gamblang rakyat sudah melihat ternyata pejabat kita banyak sekali korupsi ya Bang ya gitu. Itu kan berseliweran itu. Ya. Nah, ancaman nyata. Saat itu saya masih beraktif di Garda Tipikor. Kalau sekarang di FPDR. Di 2015 ini kami mulai lagi meremind karena sesuai dengan pemerintahan yang baru dari Astacita, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh pemerintah ya. Tapi kita melihat ancaman ini nyata gitu. Karena kalau kita tidak memperkuat peran dari pemerintahan kita dan juga kita tidak melakukan literasi yang baik terhadap masyarakat, maka ini akan menjadi momok yang tidak akan habis dan bahkan bisa membuat negara kita makin terpuruk. Dan kedepannya bisa saja membuat krisis yang berkepanjangan dan krisis yang lebih menakutkan dari tahun 1999, krisis moneter. Begitu. Demikian, Mbak. Ya, Pak Joni, ini kan tadi sudah disebutkan juga tentang program Astacita ya, yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau dari Pak Joni sendiri, apa makna bela negara menurut Pak Joni dan khususnya dalam konteks Astacita tadi? Ya, kita memang dalam konteks ke depan ini memang kita diperhadapkan dengan suatu program yang sangat luar biasa dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto
yang salah satunya di program Astacita itu adalah memerangi korupsi. Dan itu kita tangkap di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, bahwa memerangi korupsi itu merupakan wujud daripada bela negara. Kenapa wujud daripada bela negara? Karena korupsi itu pertama merusak fondasi keadilan. Yang kedua, dia menghancurkan kepercayaan daripada masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, yang paling tidak diinginkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto adalah menghambat pembangunan. Nah, tiga hal inilah yang harus kita maknai, bahwa kita harus angkat senjata nih. Badan Kesbangpol, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus angkat senjata untuk memerangi ketiga hal ini. Merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga menghambat pembangunan. Maka memerangi korupsi itu sebagai bagian daripada wujud bela negara bukan hanya tugas pemerintah. Kami harus mengatakan bahwa bukan hanya tugas pemerintah, tapi bekerja sama dengan FPDR, bekerja sama dengan pegiat-pegiat korupsi lainnya. Kita harus mengajak warga negara sebagai wujud kita bela negara. Kita harus memerangi korupsi ini sampai ke akar-akarnya, mulai daripada pejabat dan kepada mitra-mitra kerja. Kita harus jauhkan ini, karena pemerintah Prabowo Subianto tidak menginginkan proses ketiga hal itu terjadi lagi di tahun 2025 kepemimpinannya sampai 2029. Saya kira itu. Oke. Nah, Bang Risat, kalau misalkan dari forum FPDR sendiri terkait dengan bagaimana, kan ini merupakan program ini disambut baik begitu deh oleh masyarakat. Nah, kalau kita sendiri sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa mendukung implementasi program ini? Ya, yang pertama kita mau mengingatkan cita-cita besar dari reformasi itu muncul karena ingin memberantas KKN, korupsi nomor 1, kolusi, baru nepotisme, ya kan? Ya. Nah, korupsi ini kan Mbak bukan hal baru, Bu. Ya. Di Indonesia, di awal-awal juga Indonesia belum terbentuk itu, yang paling menonjol itu saat para pamong itu, atau bupati dalam hal ini sekarang, tapi dulu kan jabatannya bukan bupati, para pamong memungut upeti. Nah, itu semena-mena kan, semena-mena merampas, ya kan, mengatasnamakan bahwa itu kewajiban, merampas hak orang lain, maksudnya harta orang lain. Ya. Tapi ini kan perlahan mulai berubah kan. Nah, sekarang juga trennya itu mulai berubah. Saya rasa dari tahun 1999, senior saya lebih dahulu ya, itu kalau kita lihat dulu itu tersentral kepada jati diri identitas keluarga tertentu di reformasi. Sehingga identitas keluarga tersebut, Pak Harto ya dalam hal ini, tumbang ya kan. Nah sekarang Mbak, pasca kejadian itu dengan sekarang ini, itu korupsi hampir menjelajah ke semua lini, ya kan? Bahkan kementerian yang membawa identitas saja, Kementerian Agama tentunya ya, itu buku-buku keagamaan dikorupsi kan gitu. Sekalipun bawa identitas ternyata agama kan begitu ada ya? korupsi di dana haji, ada pengadaan Al-Quran ya kan, ada kitab suci lagi lainnya dikorupsi. Bayangkan, tidak ada takutnya begitu kan. Nah sehingga saya rasa pemerintah Pemprov Sulut hari ini mau bekerja sama dengan FPDR dan juga tentunya dengan organisasi masyarakat yang lain yang perlu kita perkuat literasi ke masyarakat kita, agar masyarakat kita paham, dan nantinya masyarakat kita tentu bukan hari ini menuainya, tapi apa yang kita bangun hari ini menentukan tentunya cita-cita besar kita apa, generasi emas di 2045. Ya Bang ya? Begitu, di 2045, sehingga tidak offside nanti dia dalam proses tertentu. Nah, tadi Pemprov sudah mengatakan dalam hal ini Kesbangpol ya. Contoh aja, peran Kesbangpol di saat lampau itu perannya strategis begitu kan. Nah, di saat ini perannya harus kita duplikasi. Tapi mau atau tidak mau, kita harus bersyukur
dalam asta cita presiden menempatkan itu pada prioritas. Demikian. Oke, nah baik Pak Joni, kalau misalkan dari perspektif Kesbangpol sendiri, bagaimana program Asta Cita Presiden ini bisa bisa diimplementasikan di daerah begitu? Kadang kan orang ini kan jadi komitmen pemerintah, tapi kadang untuk diterapkan sampai ke daerah itu agak kesulitan begitu. Nah, kalau dari perspektif Kesbangpol sendiri seperti apa? Ya, kita Kesbangpol itu memiliki satu bidang yang bagaimana kita pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, dan termasuk pemberdayaan bela negara yang tadi. Maka wujud bela negara dari Kesbangpol ini kita akan mengupayakan usaha-usaha yang kolektif seluruh rakyat Sulawesi Utara ini, bagaimana kita mempertahankan dan bisa memajukan daerah kita dalam berbagai aspek ya, termasuk ekonomi, sosial, budaya, sehingga memerangi korupsi ini adalah bentuk bela negara yang sangat strategis seperti yang dikatakan tadi untuk melindungi keutuhan bangsa, terutama daerah, dari kerusakan secara sistemik. Nah, mengapa kita memerangi korupsi adalah bela negara? Ada 3 sebenarnya. Yaitu pertama, kalau dari Kesbangpol adalah melindungi kesejahteraan rakyat. Rakyat kita ini harus sejahtera. Jangan karena uang negara atau alokasi dana publik yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kalau dikorupsi, maka negara akan kesejahteraan masyarakat itu akan terkurangi, akan bisa terdistorsi. Kemudian integritas bangsa. Nah, integritas bangsa ini perlu diperkuat. Maka negara itu yang bebas daripada korupsi itu akan memiliki reputasi yang baik. Daerah yang bebas daripada korupsi itu akan memiliki reputasi yang baik, sehingga investasi dan sehingga dengan pelayanan publik yang baik dan SDM yang meningkat dan pelayanan yang lain-lain itu akan baik. Maka di mata internasional, di mata kita, turis akan datang. Maka rakyat juga akan sejahtera. Kalau kita mampu memperkuat integritas bangsa, anak-anak siswa SMA yang berapa kali FDR dengan Kesbangpol turun ke sekolah-sekolah untuk menyatakan bahwa mari kita perangi korupsi sebagai wujud bela negara. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah apa? Menjaga stabilitas daerah. Dengan kita memerangi wujud sebagai bela negara, maka kita mengangkat senjata, kita memerangi ketidakadilan sosial, konflik, dan instabilitas yang ada di daerah kita. Maka dengan cara memerangi korupsi, maka masyarakat itu akan bisa hidup lebih baik, lebih harmonis, dan lebih rukun, dan toleran terhadap sesama yang lain. Karena kita semua berada pada kondisi yang stabil daerahnya, investasi bisa masuk, kesejahteraan bisa terjamin karena kita tidak melakukan korupsi. Korupsi tidak hanya korupsi kepada alokasi anggaran, korupsi waktu, korupsi tenaga, dan korupsi yang lain-lain. Itu banyak hal yang ini harus kita ajarkan kepada anak didik kita dan kepada mahasiswa. Nah, untuk Kesbangpol sendiri, peran yang bisa dilihat begitu dari masyarakat, bagaimana mendorong untuk masyarakat untuk semangat anti korupsi ini, langkah-langkah yang menurut Bapak efektif itu, khususnya di Sulawesi Utara, seperti apa saja, Pak? Ya, yang langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah mendorong peran masyarakat itu dalam memerangi korupsi itu. Pertama adalah kita perlu sosialisasi, peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Seperti yang kami lakukan ya, sejak dini beberapa kali, baik di seluruh dinas badan maupun di sekolah-sekolah dan di mahasiswa, kita mengkampanyekan anti korupsi itu di beberapa komunitas, bahkan di ormas-ormas itu juga kita melakukan hal seperti itu. Yang kedua, kita mengawasi pelaksanaan kebijakan publik ini. Kami mengajak beberapa ormas berpartisipasi dalam pengawasan program pemerintah. Ya, ada forum-forum FPDR seperti itu yang mengawasi
kalau ada program-program pemerintah yang dikorupsi. Saya berani menyatakan bahwa tidak ada lagi pejabat publik atau pejabat negara yang berani-berani main lagi dalam wilayah korupsi. Karena ini kita sudah transparan, kita sudah programnya sudah sangat jelas. Kalau main-main pada konteks korupsi, berarti ini sudah bahaya laten yang kita harus perangi secara bersama-sama. Yang ketiga adalah menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita harus ajarkan, menolak pemberian suap, kemudian gratifikasi dalam segala bentuk. Ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik. Kemudian mengedepankan transparansi dalam pekerjaan, dalam kegiatan-kegiatan, dalam setiap pekerjaan. Itu juga salah satu bentuk dari kita memerangi korupsi. Yang terakhir, yang paling penting, yang bisa diharapkan oleh kita dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah bagaimana kita mendukung penegakan hukum. Ya, tidak melindungi pelaku korupsi. Kalau umpama kedapatan, maka saya melihat program ini adalah program penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ini perlu diberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum, kepada mitra-mitra ormas, dan itu untuk bisa melaporkan supaya kita menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah sangat serius. Pak Sekprov kemarin dengan beberapa kebijakan dari Pak Gubernur kita, Pak Ode dan SK, dan nanti transisi, kita semua bersama-sama ingin memerangi pemberantasan korupsi. Selama 9 tahun pemberantasan korupsi itu kita selalu kedepankan menjadi program utama dalam tugas pekerjaan ke depan. Dan saya lihat juga pemimpin yang baru ke depan juga, apalagi dengan program Asta Citanya Pak Prabowo Subianto, maka konteks memerangi korupsi sebagai wujud bela negara adalah langkah strategis yang sangat penting untuk kita bisa memerangi korupsi itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, Bang Risat, ini kan seperti Pak Joni tadi sampaikan, FPDR juga menjadi berperan mengawasi begitu program dari pemerintah. Nah, kalau dari Bang Risat sendiri melihat apa yang sebenarnya jadi tantangan dalam implementasi program tersebut untuk memerangi korupsi? Kalau di Sulut sih sebenarnya bisa kita lihat ya, penyelenggaraan pemerintahan skala provinsi itu selalu setiap tahunnya menyabet opini BPK paling tinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian selama pemerintahan ODSK. Sehingga teman-teman FPDR kemarin di hari Sabtu kemarin tanggal 14 mengadakan festival anti korupsi dengan para penggiat anti korupsi, dan rekan-rekan berdiskusi, ini harus kita support terus begitu. Makanya di kesempatan saat itu kita memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi sebagai penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dasarnya apa? Dasarnya salah satunya adalah dengan menyabet dari awal tata kelola keuangan yang baik. Itu paling tinggi, Mbak, dari BPK. Baru mendapatkan penghargaan yang lain juga kan, baru kita juga melihat kinerja secara kasat mata maupun juga menganalisa program dari pemerintah. Dan salah satu dari birokrat yang gemar untuk memberikan literasi ke masyarakat anti korupsi, salah satunya Bapak Kesbang Poli. Kemarin kita juga memberikan penghargaan kepada beliau sebagai birokrat anti korupsi yang memberikan penyuluhan kepada generasi muda. Jadi bukan kali ini saja, sebelum kita sampai di sini aktif beliau di Manado, di provinsi, di Minas Utara, Bitung, dan juga nanti akan ditinjau ke tempat yang lain di awal tahun. Nah, saya ingin ingatkan kepada masyarakat bahwa jangan kita membiasakan semuanya hal yang gampang, dalam artian menjadi persoalan yang dikit-dikit kita menggoda para pelaksana pemerintah kita, ya. Kalau dia bukan pemerintah, kan di masyarakat kita ini hal yang biasa nih. Misalkan tetangga bertetangga,
saling membantu, terus ada gift di situ, ada pemberian. Misalkan saya minta tetangga saya, ayo gotong royong, terus saya memberikan bayaran begitu kan. Ya. Nah, yang menjadi masalah kan kalau berhubungan dengan pemerintah dengan gaya yang ini seperti ini yang jadi masalah. Yang mereka anggap keseharian di masyarakat bahwa saya minta bantuan kepada Tanda terima pemerintah kasih ya gitu. kan, saya berikan itu gratifikasi kan, Gratifikasi. pemberian kan. Nah, dan bahkan sekarang sudah diatur kalau nilainya di atas 1 juta dikatakan tidak wajar ya untuk seorang ASN. Misalkan kayak begini, dia tetangga dari ASN tersebut kan. Nah, ASN tersebut punya jabatan di tertentu. Terus dia pulang dari jalan-jalan ke Jakarta atau dari luar negeri, dia membelikan topi begitu kan. Ini saya pernah melihat di salah satu perguruan tinggi. Ya. Ada seorang dosen sesama sejawat, terus dia memberikan gratifikasi kepada dekannya begitu. Dan dekannya menolak di depan mata saya ini. Dekan menolak, tapi dalam artian kan itu. Tapi memang harus dimulai dari saat itu. Makanya dulu kan kita familiar dengan suap kan. Iya. Ya, suap berbeda lagi tuh Mbak. Suap misalkan saya memberikan gift kepada bapak ini dan bapak ini menjanjikan sesuatu dari pekerjaan dari pemerintah, itu suap. Tapi kalau gratifikasi itu pemberian cuma-cuma, tapi itu bisa merusak situasi. Nah, makanya ada standarnya. Kalau di pejabat tertentu dia tidak boleh lebih dari 10 juta, makanya harus dilaporkan ke KPK kan, pemberian uang atau pemberian tiket perjalanan atau pemberian pengobatan cuma-cuma dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita sampaikan ke masyarakat adalah apa hubungannya anti korupsi dengan bela negara. Nah, bela negara itu Mbak dapat disederhanakan, itu adalah sifat dan perilaku dari rakyat mencintai akan negara ini ya. Nah, tadi saya di awal sudah menyampaikan ancaman korupsi itu menjadi nyata karena ada dugaan, ada behind the scene dari negara lain yang melihat bahwa negara kita ini mudah sekali digoda begitu. Kalau saya mau ambil indikator, Mbak bayangkan apa yang profesi yang paling tinggi menurut Mbak di negara kita. Kalau menurut saya yang sampai itu bisa kita lihat adalah hanya ada di tempat pengadilan, yang kita katakan yang memimpin pengadilan, hakim itu adalah yang mulia, tidak ada di tempat lain. Di DPRD yang terhormat, ya kan? Nah, kenapa hakim tersebut itu langsung pertanggungjawabannya kepada yang mereka yakini, begitu. Kristen ke atas dengan Tuhan, ya pokoknya Tuhan yang Maha Esa lah, ya kan? Tuhan Begitu juga agama yang lain, ya kan? Tapi tidak terluput dari aturan bernegara kita. Makanya terbongkarlah kasus dugaan suap hakim kan. Coba bayangkan profesi yang begitu mulia tidak tahu malu mempertontonkan kepada masyarakat. Masyarakat awam sudah tahu itu kasus pembunuhan. Pacarnya dibunuh, disiksa, mati kan. Iya. Tapi dihukum bebas, dikatakan oleh yang mulia itu tidak masuk. Nah, akhirnya terbongkar. Pejabat di Mahkamah Agung, kekayaan suapnya bisa sampai mencapai 923 miliar dalam berbentuk emas batang, dalam berbentuk falas. Nah, Mbak, 1 miliar itu 1 kardus aqua lebih sedikit, ya kan? Tapi kalau dalam mata falas asing itu setengah dari kotak tisu ini, 1 miliar. Berarti kan gampang godain. Ya itu yang kita lihat strategis. Makanya kita bekerja sama dengan provinsi menangkap ini perlu kita lakukan. Pondasi yang kita bangun ini hasilnya kita bisa lihat menunjang generasi emas di 2045. Hari ini teman-teman melakukan penelitian, yang memiliki integritas paling jujur dan sulit digoyah adalah, mohon maaf, dalam level masyarakat kita kadang-kadang pekerja yang pendidikannya minim biasanya lebih tinggi daripada pendidikan lulusan sarjana atau lebih tingkatan lagi ya, dalam hal integritas, mempertahankan integritas. Demikian. Nah, itu ya merupakan tantangan juga ya. Kadang orang menganggap sepele begitu hal-hal kecil seperti itu, tapi
ketika diperhadapkan dengan pemerintah begitu, itu jadi masalah besar soal gratifikasi tadi ya begitu. Nah, Bung Risat, ini kalau misalkan kita sebagai masyarakat sipil nih, ini untuk menumbuhkan semangat anti korupsi, bagaimana kalau dari FDR sendiri, apa program-program atau langkah-langkah konkret yang dilakukan? Kalau langkah konkret kita kolaborasi dengan pemerintah Kolaborasi, tentunya, ya kan? iya. Karena pemerintah pertama memiliki sumber dayanya, ya, baru pemerintah memiliki infrastrukturnya, dan sebenarnya pemerintah targetnya. Kenapa? Karena pemerintah yang menjadi objek gitu. Kalau hal ini tadi saya katakan itu terjadi di komunitas lingkungan atau di RT RW begitu kan, maksudnya tingkat pemukiman warga, itu mereka anggap bukan hal Bukan yang targetnya. sesuatu ya kan, Iya. begitu nah. Betul. Tapi ini kan menjadi ini. Nah, yang memadai adalah yang kita ingin cegah sebenarnya Mbak adalah banyak birokrat kita sebenarnya yang berintegritas. Cuman menjadi persoalan ketika mereka terjebak dalam sebuah sistem yang dimana pelaku-pelakunya dikuasai oleh atau memimpinnya adalah pelaku koruptif begitu. Mbak bisa bayangkan kalau ada 5 orang pejabat ya berdiri dan ada 1 sapi lewat ya. Terus dari 5, 4 orang mengatakan itu motor, itu sapi bisa jadi motor ketika bagaimana? Bukan sapi gitu. Itu yang terbanyak begitu ya. Iya, sedangkan satu yang memiliki integritas itu udah mengatakan tahu, bahwa demi Tuhan itu sapi yang lewat. Tapi orang akan melihat itu motor yang lewat. Karena 4 yang memiliki pengaruh tadi sudah mengatakan mendeklar itu motor. Begitu. Makanya kalau meminjam kritik dari Basuki Rahmat ya, Ahok ya. Iya. Dia mengatakan kritik tegas loh. Hari ini pejabat kita disumpah di kitab suci. Besoknya atau dalam hitungan jam biasanya koruptif. Dalam artian sudah mengumpulkan ini kritik Ahok ya gitu. Iya. Di Jakarta itu. Ya toh? Tapi ini menjadi persoalan. Mbak bisa bayangkan kalau dulu di era para pamong ya, upeti, kalau tidak ada gerakan dari rakyat saat itu, saya rasa berlakukan kerajaan dari zaman itu sampai sekarang gitu. Tapi ketika ada orang yang mencintai dan juga memiliki integritas di zaman itu, kita hari ini bisa bersyukur tidak semena-mena pemerintah terhadap masyarakat karena ada aturan main. Dan itu juga kita perlu lakukan. Kita harus memiliki tanggung jawab hari ini untuk mendukung generasi kita selanjutnya. Betul. Jadi memang tindakan korupsi itu seperti penyakit ya, Ya. jadi menjangkit Kalau begitu. FPDR Mbak katakan kita baru Mbak. Pasca Pilpres baru ada FPDR. Karena makanya kita menyelamatkan reformasi dan demokrasi. Yang mendirikan itu siapa? Para purnawirawan jenderal. Ketumnya sekarang adalah Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara di era Presiden Pak Jokowi di periode pertama. Baru ada pendirinya Perwira Tinggi Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondak. Beliau mantan Kepala Staf Angkatan Laut ya di era kepemimpinan Ibu Mega sebagai presiden. Dan juga banyak mantan Kapolri termasuk mantan Panglima TNI di forum itu di Jakarta. Kami di Manado hanya cabangnya dan diisi oleh para penggiat anti korupsi yang dominan, tapi juga ada birokrat lainnya yang itu, ada akademisi juga seperti itu. Jadi hal konkret kita yang kita lakukan adalah apa? Kita mempersiapkan generasi kita yang muda tadi. Iya. Anak-anak SMA kita itu integritasnya tinggi, jago-jago mereka itu. Tapi yang menjadi rentan itu kalau mereka masuk ke selanjutnya, yang celaka itu perguruan tinggi kita sebenarnya. Makanya kita lagi mendorong agar perguruan tinggi kita balik lagi kepada visi yang mulia tadi. Jangan mempertontonkan masalah praktis di situ. Ya kan? Sehingga mereka jadi para pejabat menjadi persoalan baru. Baik, jadi mempersiapkan generasi selanjutnya begitu ya terkait semangat anti korupsi ini begitu. Nah, Pak Joni, kalau misalkan berbicara mengenai peran masyarakat dan pemuda dari Kesbangpol sendiri,
kerjasama yang dilakukan apa saja begitu sehingga mewadahi begitu anak-anak muda agar supaya dilibatkan begitu dalam berperan untuk anti korupsi. Ya, pertama itu Kesbangpol hampir setiap tahun dalam programnya melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh pemuda, kepada organisasi masyarakat, bahkan kepada siswa di sekolah-sekolah untuk mengajak mereka untuk mewujudkan bela negara ini. Termasuk dalam konteks revolusi mental. Nah, revolusi mental ini juga bagaimana merubah mindset mereka ini untuk tidak menjadi perilaku yang koruptif. Bahkan beberapa tahun yang lalu kami melakukan kegiatan-kegiatan podcast, bahkan kegiatan-kegiatan lomba pidato bela negara terhadap siswa dan mahasiswa untuk memberikan peran kepada mereka untuk tidak berperilaku koruptif. Terlebih lagi Badan Kesbangpol memperkuat sistem pengawasan. Kita menjadi tantangan tersendiri bahwa mulailah daripada diri kita untuk tidak korupsi terhadap waktu, terhadap kegiatan, apalagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekarang sudah ada e-budgeting, kemudian juga e-procurement, dan ini sistem-sistem ini juga yang bisa memangkas segala bentuk-bentuk perilaku koruptif itu sendiri. Sistem digitalisasi transformasi di digitalisasi. Kemudian kita banyak melakukan sosialisasi dengan membangun budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi itu kita kembangkan kepada siswa-mahasiswa, kepada masyarakat, pendidikannya anti korupsi itu sehingga mereka dalam keseharian, dalam praktek perilaku mereka itu ada budayanya anti korupsi. Yang ketiga adalah kita melakukan peningkatan transparansi, baik dalam kegiatan maupun terhadap informasi anggaran, terhadap kebijakan, dan terhadap pelaporan keuangan itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekarang sangat-sangat betul transparan sehingga tidak ada lagi satupun pejabat yang tidak mau atau suka atau tidak suka mau korupsi, tidak lagi. Ini karena kita transparan. Ada sistem digitalisasi yang memayungi kita dan setiap pergerakan anggaran pun sudah SIPD-nya, sistem informasi pemerintahan daerah itu sudah ada programnya kapan dilaksanakan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, pada semester 1, semester 2 pelaporannya. Jadi tidak ada lagi membuka celah dan ruang untuk kita berperilaku koruptif. Dan yang terakhir, bahwa pemerintah kerjasama dengan kejaksaan, KPK, BPK, dan lain sebagainya, masuk kepolisian, kita memberikan ruang untuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku koruptif. Kita sangat mendukung program bela negara, program Astasita-nya Pak Prabowo Subianto dalam kita mengatasi tantangan-tantangan strategis dalam pemerintahan daerah sehingga lebih efektif membangun negara untuk memerangi korupsi dan mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan. Itu yang saya potret di beberapa tahun di pemerintahan ODSK, Pak Sekprov, Pak Gubernur dan Pak Wagub dan beberapa pejabat. Kami melakukan tugas pekerjaan itu dengan semangat dan motivasi untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara lebih maju ke depan. Oke, baik. Nah, Bung Risat, ini kalau misalkan dari Bung Risat sendiri dari FPDR, apa harapan kan Bung Risat sebagai tokoh masyarakat ya untuk Sulawesi Utara yang bebas dari korupsi di masa yang akan datang? Yang pertama adalah masih segar ingatan kita di masyarakat tentunya pasca pilkada 27 November lalu. Nah, yang ingin kita ajak adalah sekarang siapapun nanti yang dilantik di Februari, pemerintah tersebut adalah pemerintah yang harus kita patuhi
dalam tanda kutip secara kepemimpinan yang tegas dari aturan main. Tapi kita juga harus kritis dalam mengawasi, karena siapa yang mengawasi pemerintah tentunya adalah masyarakat, ya kan, kelompok ormas, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, dan juga tentunya masyarakat secara personal, siapapun bisa mengawasi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita dukung pemerintahannya. Biasanya di awal-awal pemerintahan tersebut yang perlu mereka lakukan itu adalah mereka akan melakukan konsolidasi, terutama kepada jajaran pemerintahannya. Saya dalam hal ini akan mengawasi karena kami terkesimak dengan calon yang ditetapkan oleh KPU ya, yang nanti kemungkinan akan dilantik kalau tidak ada hambatan, mengedepankan tentang pemberantasan korupsi. Ya, yang menariknya apa, Mbak? Yang menariknya adalah beliau mengatakan pemberantasan korupsi di pemerintahan Sulawesi Utara, di tengah pemerintahan Sulawesi Utara selalu menyabet penghargaan anti korupsi. Gitu kan. Kita lagi menyimak ini gitu kan. Apa arahnya nanti. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita bersatu. Sudah selesai kemarin ya, pesta demokrasi kita sudah selesai. Kita bersatu pada wadah pemerintahan provinsi, siapapun pemimpinnya yang dilantik nanti. Yang jelas yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah Bapak Stefanus, ya kan, Lumba, atau yang dikenal dengan masyarakat luas Komaling, begitu kan, dengan Pak Victor Mailangkai. Nah, kalau mereka dilantik di Februari, ya mereka adalah pemerintahnya, ya kan, kita harus dukung, tapi kita juga harus kritis, ya. Nah, untuk masyarakat pada umumnya adalah, saya rasa stoplah untuk membiasakan diri, karena masyarakat juga sebenarnya tidak salah, Mbak. Mereka juga awam mungkin membedakan gratifikasi dengan suap. Betul. Itu ternyata berbeda. Tapi banyak dominan tidak bisa membedakan. Nah, karena apa? Perubahan yang kecil ya itu bisa menunjang generasi berikutnya. Betul. Ya kan? Belum tentu nanti di 2045 kita bertiga ini masih sama. Iya. Mungkin saja saya yang lebih dulu tidak sampai di sana, atau Mbak ya kan tidak mengingat umur, bener nggak? Betul. Gitu kan? Tidak ada yang juga tahu di ya. tahun 2045 ya berarti saya udah umur 70, udah umur 60-an. Kalau 2045 20 tahun lagi kan? Iya, 57, 60-an ya, betul. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan perubahan yang hari ini, Pak. Kalau kita tidak bisa mengubah 10 orang, ya kita ubah 5 orang saja. Kalau 5 orang pun tidak bisa, ya kita ubah 1 orang. Kalau itu pun tidak bisa, Mbak, ya jangan bikin susah orang gitu. Karena kecenderungan yang kita lihat adalah yang malapetaka itu terjadi sehingga mereka jadi koruptif ketika hal yang mudah dipersulit, atau hal yang seharusnya adalah kewajiban dari oknum yang memiliki kewenangan itu membuat itu menjadi susah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dipaksa untuk berperilaku koruptif. Iya. Oke, terakhir Pak Joni selaku PLT Kesbangpol. Nah, Pak, ini kalau misalkan dari Bapak sendiri, apa harapan Anda terhadap Indonesia yang bebas korupsi? Khususnya mungkin harapan ke depan untuk kolaborasi dengan masyarakat begitu. Ya, harapan saya ada 2 ya. Pertama, kita mendorong partisipasi masyarakat, karena untuk memerangi korupsi ini kalau tidak melibatkan daripada masyarakat, aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum itu tidak cukup sumber daya, tidak cukup mata, tidak cukup tenaga untuk bisa memantau seluruh keberadaan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
Nah, tapi kalau ada partisipasi publik, maka akan lebih aktif kita mendapatkan laporan-laporan dugaan korupsi ini, sehingga arah ke depan dan terpercaya itu akan dengan melibatkan masyarakat, maka kita dapat memerangi korupsi itu lebih optimal. Yang kedua, harapan saya yaitu kita meningkatkan kesadaran anti korupsi. Ini untuk anak-anak kita. Tahun 2045 Indonesia emas, maka anak-anak yang usia 18 tahun, 16 tahun, dia tambah 21 tahun, dia di usia produktif, di usia 40, maka mereka itu yang kita harapkan. Kalau dari sekarang kita sadarkan mereka berperilaku tidak koruptif dalam segi waktu pembelajaran dan lain sebagainya, maka mereka akan jadi pemimpin-pemimpin ke depan pada tahun 2024 di Indonesia emas. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, leadership yang dapat dipercaya. Maka saya percaya apa yang dicita-citakan oleh pemimpin-pemimpin kita, dan terutama Pak Prabowo Subianto, di Indonesia emas, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, maju, dan punya daya saing yang tinggi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni, Bung Risat sudah sharing di Tribun Podcast kali ini, dan terima kasih juga Tribuner sudah menyaksikan. Ya, semoga ini menjadi kerjasama ya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, bagaimana kita menumbuhkan semangat anti korupsi sejak dini untuk Indonesia yang maju ke depannya. Terima kasih Tribuner, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.